Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Munawwaroh dengan nomor NIM 207-20118. Saya dari kelas 1 IPA D. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Nabi dan Rasul Allah. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama mengenai pengertian Nabi dan Rasul. Pengertian Nabi secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu naba, yang artinya informasi, berita maupun laporan. Sedangkan menurut Maulana Muhammad Ali, kata Nabi berasal dari bahasa Arab yaitu naba'a, yang memiliki jamak anbiya, yang artinya orang yang menyampaikan berita atau orang yang memberitakan. Sedangkan menurut istilah, Nabi bisa diartikan sebagai utusan yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat atau ilham dan juga mimpi yang benar. Nabi ini bisa dikatakan sebagai, bisa disebut juga dengan mubasyirin atau orang yang memberikan kabar gembira mengenai ridha Allah dan kebahagiaan di kehidupan dunia dan di akhirat bagi orang yang menaati, dan juga sebagai mungzir atau pemberi peringatan mengenai pembalasan atau azab Allah bagi orang-orang yang ingkar. Nah, selanjutnya pengertian Rasul. Rasul secara bahasa sendiri memiliki arti utusan. Sedangkan menurut istilah, Rasul bisa diartikan sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendapatkan wahyu berupa syariat dan dibebankan untuk menyampaikan kepada umatnya. Jadi bisa dibedakan antara Nabi dan Rasul, bahwa Nabi itu memiliki tidak diwajibkan untuk menyampaikan kepada umatnya, tetapi kalau Rasul memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Nah, di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan bahwasanya secara keseluruhan Nabi berjumlah 124.000, sedangkan Rasul berjumlah 315 orang. Sedangkan yang wajib kita imani ada 25 orang Rasul. Nah, selanjutnya itu sekilas mengenai pengertian Nabi dan Rasul. Dan selanjutnya kita membahas mengenai sifat-sifat Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul adalah manusia pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu yang mulia dan menyampaikan kepada umatnya berupa ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi dan Rasul memiliki sifat-sifat yang baik. Nah, sifat Nabi dan Rasul sendiri digolongkan menjadi 3. Yang pertama sifat wajib, yang kedua sifat jaiz, yang ketiga adalah yang pertama adalah sifat wajib, yang kedua adalah sifat mustahil, yang ketiga adalah sifat jaiz. Yang pertama adalah sifat wajib. Sifat wajib bagi Nabi dan Rasul ada 4, yaitu artinya sifat wajib sendiri adalah sifat yang pasti ada dalam diri Nabi dan Rasul. Ada 4. Yang pertama adalah sidik, amanah, tablik, fatonah. Yang pertama adalah sidik. Sidik artinya benar atau jujur. Jadi segala sesuatu yang disampaikan dikatakan atau dilakukan oleh Nabi dan Rasul adalah benar, karena semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah amanah atau dapat dipercaya. Jadi Nabi dan Rasul memiliki sifat amanah, selalu dapat dipercaya. Yang ketiga adalah tablik atau menyampaikan. Nabi dan Rasul memiliki sifat tablik atau menyampaikan. Jadi para Nabi dan Rasul itu diberikan wahyu untuk disampaikan kepada umatnya, kepada umat manusia. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai mukjizat Nabi dan Rasul. Mukjizat sendiri berdasarkan bahasa, mukjizat secara bahasa berasal dari kata ajaza, yang artinya melemahkan atau membuat tidak mampu. Sedangkan menurut mukjizat, pelakunya disebut dengan mukjiz, dan peristiwa yang luar biasa yang dapat membungkam musuhnya itu disebut dengan mukjizah. Nah, sedangkan secara istilah, mukjizat diartikan sebagai sesuatu yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya kepada Nabi dan Rasul. Mukjizat adalah karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasulnya, sehingga tidak mungkin ada satupun yang dapat menandinginya. Makna Koton juga menjelaskan mengenai mukjizat ini secara istilah adalah sesuatu yang menyalahi kebiasaan, disertai dengan tantangan dan bebas dari perlawanan. Jadi dapat disimpulkan bahwa mukjizat ini adalah sesuatu yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul, yang fungsinya adalah untuk sebagai bukti atas kebenaran pengakuan kenabian dan kerasulan nabi dan rasul
terhadap umatnya, sehingga umatnya itu benar-benar percaya bahwa Nabi dan Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membawa risalah. Tujuan yang lain dari mukjizat adalah untuk mengalahkan kaum kafir yang tidak percaya atas risalah yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul. Mukjizat sendiri ada 4 macam. Yang pertama adalah mukjizat kauniyah. Mukjizat kauniyah adalah mukjizat yang berkaitan dengan peristiwa alam, seperti terbelahnya bulan menjadi 2 oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah mukjizat syakhsiyah, yaitu mukjizat yang berasal dari atau keluar dari tubuh Nabi dan Rasul, seperti keluarnya air dari sela-sela jari Nabi Muhammad SAW, keluarnya cahaya bulan dari tangan Nabi Musa, dan kemampuan Nabi Isa dalam menyembuhkan penyakit. Yang ketiga adalah mukjizat salbiyah. Mukjizat salbiyah ini adalah mukjizat yang sifatnya melemahkan sesuatu, seperti ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, seketika api yang membakarnya menjadi tidak panas, sehingga beliau selamat atas bantuan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah mukjizat akliyah. Mukjizat akliyah adalah mukjizat yang bersifat rasional. Satu-satunya contoh mukjizat akliyah adalah Al-Qur'anul Karim. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai Rasul Ulul Azmi. Jadi dari 25 rasul yang kita imani tadi, ada 5 rasul yang memiliki gelar yang istimewa dibandingkan dengan rasul lain, yaitu gelar Ulul Azmi. Gelar Ulul Azmi itu apa sih? Gelar Ulul Azmi adalah gelar bagi nabi dan rasul yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa dalam menghadapi kehidupannya dan juga dalam berdakwah menyiarkan agama Allah. Ada 5 nabi dan rasul yang memiliki yang menyandang gelar Ulul Azmi, yang biasanya kita singkat dengan NIMIM. Yang pertama adalah Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Seperti yang kita ketahui, Nabi Nuh memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa dalam menegakkan ajaran agama Allah, di mana beliau menghadapi berbagai hinaan dan celaan dari kaumnya. Bahkan dari keluarganya sendiri, istri dan anaknya pun tidak mau mengimani apa yang beliau ajarkan. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam mengalami cobaan yang berat sejak beliau bayi, di mana beliau hidup pada masa Raja Namrud. Raja Namrud yang sangat kejam, yang memerintahkan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir di bumi, sehingga orang tua Nabi Ibrahim itu memutuskan untuk mengasihkan Nabi Ibrahim di gua. Nah, setelah beliau dewasa, beliau bertemu dengan kaum yang penyembah berhala. Bahkan kedua orang tuanya pun penyembah berhala, pembuat berhala. Kedua orang tuanya tidak hanya penyembah tapi juga pembuat berhala. Dan juga beliau mendapatkan cobaan ketika diuji kesabarannya ketika Raja Namrud menghukumnya dengan membakarnya secara hidup-hidup karena beliau telah menghancurkan berhala di Baitullah. Beliau dibakar secara hidup-hidup di depan rakyatnya, di depan kaum kafir. Tetapi dengan izin Allah, dengan ridho Allah, dan dengan rahmat Allah, dengan keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, api yang membakar Nabi Ibrahim tadi seketika tidak mempan, seketika menjadi dingin sehingga tidak bisa menghanguskan Nabi Ibrahim. Yang selanjutnya adalah Nabi Musa. Nabi Musa hidup pada zaman Raja Fir'aun, di mana Raja Fir'aun ini adalah raja yang sangat bengis. Beliau mengalami cobaan yang luar biasa ketika harus dakwah ketika di masa Raja Fir'aun itu. Dan juga Nabi Musa mendapatkan berbagai tantangan ketika harus memimpin kaumnya yang sering kali membangkang. Yang selanjutnya adalah Nabi Isa. Nabi Isa sejak kecil harus diuji kesabarannya menghadapi berbagai fitnah yang datang. Ketika dewasa, beliau juga harus menghadapi adanya murid yang membangkang, kehidupan yang miskin, dan juga pernah hendak diusir dan juga dibunuh oleh Bani Israel. Nah, yang selanjutnya adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sudah diuji kesabarannya semenjak ia kecil, di mana pada usia 6 tahun beliau telah menjadi seorang yatim piatu, ditinggalkan ayah ibunya meninggal dunia. Selanjutnya beliau harus ikut dengan kakeknya, yang ternyata kakeknya juga tidak lama mengasuhnya. Selanjutnya mengikuti pamannya dan
harus hidup mandiri, belajar untuk mencari penghidupan di masa mudanya. Selanjutnya ketika beliau mendapat risalah untuk menyampaikan agama Allah kepada kaumnya pun mendapatkan cobaan yang luar biasa dari kaumnya. Banyak sekali permusuhan, beliau dimusuhi, beliau dicaci, dimaki dan sebagainya. Tapi dengan kesabaran dan ketabahan yang luar biasa, beliau tetap semangat untuk mengajarkan agama Allah kepada umatnya, sehingga Islam bisa tegak dan bisa kita amalkan hingga sekarang. Selanjutnya yaitu mengenai tugas Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini dengan beberapa tugas. Tugas yang pertama adalah tugas Nabi. Menurut Afif Abdullah dijelaskan bahwasanya tugas Nabi itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama menyerukan dan kepada umatnya, menyerukan iman kepada Allah dan mengesakannya. Yang kedua adalah menyerukan iman kepada hari akhir dan juga hari pembalasan. Yang ketiga adalah menerangkan syariat kepada umatnya agar bisa menjadi pedoman sehingga mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang kedua adalah tugas Rasul. Tugas Rasul ini menurut Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitabnya An-Nubuwah wal Anbiya, ada beberapa tugas Rasul. Di antaranya yang pertama adalah menyeru makhluk untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah menyampaikan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Yang ketiga adalah menunjukkan dan membimbing manusia ke jalan yang benar. Yang keempat adalah menjadi uswatun hasanah atau contoh yang baik bagi umat manusia. Yang kelima adalah memperingatkan manusia tentang adanya kehidupan setelah di dunia. Yang keenam adalah memalingkan perhatian manusia dari kehidupan yang fana ke kehidupan yang abadi. Jadi dapat kita simpulkan dari penjelasan materi kali ini, yaitu Nabi dan mengenai pengertian Nabi dan Rasul. Nabi adalah utusan Allah yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat atau ilham maupun mimpi yang benar, tetapi tidak dibebankan untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul yaitu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendapatkan wahyu dan memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Sifat-sifat Nabi dan Rasul itu yang pertama sifat wajib ada 4, sidik, amanah, tablik, fatonah. Yang kedua sifat mustahil, kidib, hiyanah, kitman, dan baladoh. Yang ketiga adalah sifat jaiz berupa sifat kemanusiaan atau al-ardul basyariyah. Dan mukjizat, mengenai pengertian mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasul sebagai bekal untuk mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk membuktikan kebenaran kenabian dan kerasulannya, dan juga untuk mengalahkan kaum kafir yang tidak mau membenarkan ajarannya. Selanjutnya mukjizat sendiri ada 4 macam. Yang pertama mukjizat kauniyah, mukjizat syasiyah, mukjizat salbiyah, dan juga mukjizat akliyah. Yang selanjutnya mengenai Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi adalah Rasul yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa. Ada 5 yang biasa kita singkat dengan nimim, yaitu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Nah itu. Selanjutnya mengenai tugas Nabi dan Rasul, tadi dijelaskan ada 3 tugas Nabi, yaitu menyerukan iman kepada Allah, menyerukan iman kepada hari akhir, dan juga menerangkan syariat untuk kebahagiaan dunia dan di akhirat. Sedangkan untuk tugas Rasul itu ada 6 tadi, disebutkan dalam kitab Al-Anbiya An-Nubuwah wal Anbiya karya Muhammad Ali As-Sabuni. Yang pertama yaitu menyerukan kepada makhluk untuk menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, terus menunjukkan dan membimbing manusia ke arah jalan yang benar. Yang keempat adalah menjadi uswatun hasanah atau contoh yang baik bagi manusia. Yang kelima adalah memperingatkan manusia tentang adanya kehidupan kemudian setelah kehidupan di dunia. Yang terakhir adalah mengingatkan atau memperingatkan manusia untuk memalingkan perhatian manusia dari kehidupan yang fana ke kehidupan yang abadi. Mungkin cukup sekian
penjelasan mengenai Nabi dan Rasul. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.